Halo teman-teman, kembali lagi dengan sahabat mekanik official. Kali ini kita kedatangan motor Honda VCX. Nah, ini Honda VCX ini kendalanya dia gerdeg dan juga gasnya kurang spontan. Kita akan servis CVT. Nah, servis CVT kita kampas kuplingnya kita upgrade pakai motor Yamaha NMAX. Karena Honda VCE kampas gandanya itu lebih pendek ya, kampas kupingnya lebih pendek dibandingkan Honda motor Yamaha NMAX ya. Kita akan upgrade. Nah, ini perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Langkah pertama kita tahap pembongkaran atau cara membongkar servis CVT atau cara servis CVT motor VCF. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa diperhatikan dengan teliti kalau misalkan pengen bongkar sendiri, kecuali teman-teman pengen langsung ke bengkel. Nah, kalau misalkan langsung ke bengkel, teman-teman minta ganti kapas kupling atau minta ganti kapas ganda VCX pakai NMAX. Nah, itu karena yang sering saya lakukan seperti itu, kita nggak perlu rubah apa-apa, cuma ganti kampas kupling doang. Itu fungsinya untuk menghilangkan gredeg dan gasnya lebih spontan dan napasnya itu lebih panjang juga. Nah, itu ya. Kebanyakan motor Honda VCX Vario itu penyakitnya dia gredeg dan gasnya kurang spontan gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ngakalin ngilangin gerdeg, teman-teman cuma ganti kampas kupingnya aja, kolaborasi dengan motor NMAX. Itu soalnya kampas kupling NMAX itu lebih panjang, nggak usah rubah apa-apa, cuma kolaborasi upgrade pakai motor NMAX, kampas kupling NMAX ya. Nah, di video kali ini saya bikin tutorial dengan lengkap dari nol, ya pokoknya intinya dari nol sampai akhir. Cara pembongkarannya, cara pembersihannya, cara pemasangannya, cara pemasangan kupingnya. Pokoknya di video ini saya bikin tutorial yang lengkap. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buka atau praktek sendiri, bisa diperhatikan di video ini. Dari awal sampai akhir ini videonya lengkap tanpa diedit-edit ya.
Pertama kita buka filter udara, lalu kita buka bak CVT. Lalu kita buka baut puli depan sama belakang. Yang puli belakang bautnya menggunakan kunci 19 shock. Kalau teman-teman pakai kunci shock bisa pakai impact, lebih bagus, lebih cepat. Ukuran kuncinya 19 ya. Kalau ukuran kunci yang depan itu 22. Kalau misalkan menggunakan kunci shock itu lebih cepat membukanya dibandingkan kunci ring. Apalagi pakai impact itu lebih cepat lagi ya teman-teman. Kita servis CVT sekalian ngecek spare part yang di dalam CVT ya.
Langsung aja kita ke tahap penyucian ya teman-teman. Pembersihan kita menggunakan bensin, lebih irit kita menggunakan air, yang cuman hasilnya nanti suka berkarat. Kita sedot bensinnya ya sampai luber di napan. Bensin kita sedot secukupnya aja ya. Lama banget nyedotnya nih. Sedot bensinnya dari tangki. Ini lama banget nyedotnya nih. Harus pakai sanyo biar cepet ini nih nyedot bensinnya nih. Sedot bensinnya, karena kita tanpa jeda-jeda sedot bensin aja sampai 5 menit masih aja ditungguin ya teman-teman, biar tahu dan teman-teman nantinya biar cepet paham gitu ya. Jadi kita nggak jeda-jeda, apalagi potong-potong video. Nah ini bensinnya masukin ke dalam botol biar nggak olok, nggak cepet habis, kita masukin ke dalam botol. Nah kita cara penyuciannya, pertama kita rumah filter udara kita cuci juga ya, karena biasanya banyak oli-oli atau ya kotor-kotoran lah, kita bersihkan aja semua sekalian ya. Caranya kita bensin masukin ke botol, dan botolnya kita kasih sedotan yang kecil atau dikasih lubang biar lebih gampang dan ya biar nggak cepet habis bensinnya ya. Cara mencucinya gosok-gosok pakai kuas, nah, lalu kita semprot. Habis disemprot, nah itu kotor-kotoran pada kemana ya, pada jatuh itu. Semua komponen-komponen kita bersihkan pakai bensin ya, yang pastinya pakai kuas dulu ya, kita gosok-gosok pakai kuas biar bersih, oli-oli yang nempel kita bersihkan. Semua kita bersihkan, ya.
semua kita bersihkan komponen dalam CVT. Kadang-kadang kita kalau di servis tempat yang ini mah itu nggak dibersihkan semuanya. Kalau teman-teman pengen servis CVT yang lebih bagus, teman-teman harus perhatikan dengan teliti cara pembersihannya, cara pemasangannya, cara pembongkarannya. Ya lebih bagus lagi teman-teman servis sendiri, biar kalau misalkan servis sendiri biar tahu komponen yang rusak dan biar paham juga cara pembongkaran dan cara pemasangannya. Ini yang disebut rumah lolar. Nah ini rumah lolar ini kita bersihkan juga, sisa-sisa kotoran kita semprot lagi pakai angin kompresor. Dan ini yang disebut puli sekunder dan primer. Ya kalau misalkan bahasa bahasa bengkelnya itu puli cewek atau puli cowok gitu kan. Kita bersihkan pulinya juga, puli belakang. Nah ini yang disebut puli cowok. Nah, kenapa disebut puli cowok? Kalau bahasa bengkelnya ya biasanya kalau bahasa bengkel itu simple. Jadi ya simple, kelihatan yang ada gimana kita bacanya. Kalau cowok ya gitu ada batangnya gitu kan. Nah ini yang disebut puli cewek. Kalau puli cewek ya seperti itu yang tadi. Kalau cewek ada lubangnya ya, jadi batang sama lubang gitu. Kalau bahasa bengkel ya simple banget ya, kita lebih gampang mengartikannya. Cuma kalau bahasa teori itu yang lebih sulit, soalnya jarang yang banyak yang ngungkapin gitu. Itu kita bersihkan, itu kan di dalam biasanya ada grease, gemuk CVT. Nah kita bersihkan itu sampai habis, nanti kita pakai grease yang baru. Kalau grease lama biasanya udah encer, udah jelek lah, udah hitam. Nanti kita pakai grease yang baru khusus CVT ya. Kita semprot pakai angin sampai bersih, sampai kotorannya hilang. Ini tahap pembersihan ya. Nanti di depannya itu bakalan ada tahap penghalusan ya. Kalau tahap penghalusan itu biasanya dihaplas. Nah ini yang disebut plat rumah roller. Kenapa disebut plat? Karena dia untuk menutupi roller, menyangga roller ya. Nah ini plat kampas kupling atau disebut ring kampas kupling, ring fan. Ini per kampas kupling ya.
Nah itu loler, 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 loler. Nah lolernya ini masih pada bagus ya. Kalau udah jelek biasanya udah pada kotak atau peang. Ini masih bagus. Nah ini baut-bautnya ya, teman-teman juga tahu ya bautnya. Setelah kita cuci spare part CVT-nya, dan jangan lupa kita cuci bak CVT. Bak CVT juga biasanya banyak debu, banyak kotoran, dan kita bersihkan. Ini juga bisa digunakan pakai air kalau membersihkan, cuman ya sekalian aja lah pakai bensin gitu kan. Pakai air itu lambat nyucinya, soalnya dia lengket jatuhnya. Kalau pakai bensin dia cepat. Dan jangan lupa kita bersihkan tangan kita ya, biar nggak kena kuman. Ya sekalian aja kita bersihkan ya tangan, karena kita nantinya buat memasang atau merakit spare part CVT ya. Jadi kalau kita kotor ya nanti part-partnya kotor lagi dong ya. Nah ini mekaniknya kemana ini? Oh mekaniknya ngambil kain untuk membersihkan part CVT ya. Nah ini mekaniknya datang. Langsung saja kita ke tahap pengamplasan, penghalusan ya, untuk puli-puli atau kipas dan rumah lolernya, dan juga lonceng ganda atau mangkok gandanya. Kalau servis CVT nggak disarankan untuk menghamplas atau melicinkan. Kalau misalkan udah bersih bisa langsung dipasang. Cuma kalau misalkan pengen lebih enak, pengen lebih greget, nah itu teman-teman bisa dianjurkan untuk menghamplas penghalusan seperti puli belakang, puli depan kayak kipas roller atau kipas rumah roller, atau sama lonceng gandanya. Contohnya seperti ini.
Kita gosok-gosok pakai amplas ya. Biar nggak kasar, nanti kalau misalkan halus percepatannya lebih bagus, dan kena panbel juga nggak terlalu kasar nanti putaran gesekannya. Amplas. Nah, cara pengamplasan mangkok kumpling, mangkok ganda ya. Kalau misalkan amplasnya biar rata, kita pasang ke aspuli, terus kita puterin roda. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu biar rata amplasnya. Untuk as kampas ganda juga kita amplas biar nanti kampas ganda bolak baliknya itu lebih ringan. Selanjutnya kita ke tahap perakitan. Teman-teman harus perhatikan baik-baik nih. Setiap servis CVT harus mengganti grease, karena grease itu fungsinya untuk pelumas. Kalau misalkan grease-nya sudah gak ada atau jelek, itu pelumasnya kurang, nanti yang ada spare part-nya cepat rusak dan cepat aus. Pemasangan grease yang harus dipakai, grease yang pokok utama seperti puli belakang itu dalamannya itu kasih grease. Biasanya di puli belakang itu ada celah kayak ini ya. Nah, itu dia harus kasih grease. Dan fungsi celah itu dia untuk menahan grease, jadi supaya nggak belepotan kemana-mana. Jadi si grease-nya itu nggak cepet habis karena dia ada celah ya. Penggunaan grease-nya juga ini bukan grease biasa ya. Ini ada grease khusus buat CVT. Dia nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer ya. Kalau misalkan encer dia cepat habis, kalau kental ya kurang bagus juga ya, agak serak gitu. Komponen apa saja yang harus dipakai grease? Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu komponen apa saja yang harus dipakai grease atau diganti grease-nya, teman-teman bisa diperhatikan dari pertama sampai akhir ya. Nah, rumah roller juga perlu dikasih grease, itu buat bos-bosannya ya. Kalau misalkan nggak dipakai grease, nanti gesekannya terlalu kasar, besi sama besi jadi nantinya aus. Dia harus kasih grease, cukup seulas aja kalau dia, soalnya nggak ada genat atau lubang untuk naruh grease. Dia cukup seulas aja ya.
Nah ini pemasangan roller. Nah kalau misalkan motor PCX itu rollernya ada yang kita harus pas gitu kalau mau memasangnya. Memasangnya searah jarum jam. Biasanya ada yang bolong, ada yang enggak. Nah itu yang bolong ya kita arahin ke jarum jam, searah jarum jam. Nah langsung kita ke pemasangan. Pertama kita pasang rumah roller dan roller, terus tutup roller ya itu kan. Langsung fan belt, langsung kipas rumah roller. Nah ini di as kampas ganda atau as kampas kupling. Nah itu juga harus perlu dikasih grease biar enteng dia naik turunnya ya. Biasanya kalau misalkan jarang servis itu dia seret. Jadi kalau digas itu kurang spontan, agak ngedengung gitu kan. Biasakan kasih grease biar lebih enteng dia turun naiknya ya. Nah ini kita pasang kampas kupling NMAX Yamaha NMAX ya. Yang pasti ini tenaganya beda dengan biasanya. Soalnya kampas kuplingnya jauh beda dengan yang ori VCX-nya ya. Cara pemasangannya cukup mudah ya teman-teman. Pemasangan kampas ganda. Nah ini pemasangan per ganda. Per kita nggak ganti sama sekali, cuman kita ganti kampas ganda ya, kampas ganda doang atau kampas kupling ya disebutnya. Biasa rata-rata orang bengkel itu namanya nyebutnya kampas ganda. Kalau misalkan mekanik ada yang bilang kampas ganda atau kampas kupling kering. Kita ngerubah cuman ganti kampas ganda doang, tanpa yang lain kita rubah. Ini juga tinggal pasang doang ya teman-teman, gak ada rubahan apa-apa. Ini pemasangan ping fed atau SPI buat pengunci kampas ganda. Nah cara pemasangan ping fed ini ya teman-teman harus hati-hati. Nah kalau misalkan nggak masuk jangan dipaksain, biasanya dia suka mental, nantinya hilang.
Untuk mengencangin baut kita menggunakan impact kiro. Kita biasanya pakai ukuran nomor 3, setelan yang nomor 3 kalau misalkan buat Honda Beat atau motor Honda Matic ya. Ini udah hampir selesai. Sebelum kita pemasangan filter, kita akan tes motor. Nyalain ya. Greget ini sebenarnya, greget pengen udah nyobain. Ini untuk cara servis CVT motor PCX, dan kita upgrade CVT PCX pakai kampas ganda motor NMAX. Kita ngerubahnya cukup itu aja, enggak terlalu banyak biaya dan enggak merubah apa-apa, cukup diganti. Langsung kita ke pengetesan. Udah nggak kuat ini pengen nyobain. Wah, ini getarannya udah mulai halus ya. Kalau awalnya biasanya getarannya keras. Soalnya kampas ganda PCX itu lebih kecil, jadi kurang spontan ya. Ya kalau pakai ini lebih spontan, yakin. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawahnya. Jika teman-teman belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih.